ini teman-teman, lihat, kita langsung telorin saja. Ini sangat menarik sekali ya menurut Kang Cepi. Ini rasanya enak banget ini teman-teman. Jadi ada serat-serat hijaunya seperti ini. Oke, di sini langsung saja kita siapkan 500 gram tepung tapioka atau aci ya teman-teman, sagu itu sama saja. Kemudian di sini ya kita lihat dulu, ini ada bayam ya teman-teman, ini untuk pewarna atau ini bayamnya kita pakai semuanya. Dan kemudian di sini ada 125 gram tepung beras putih atau setara dengan 10 sendok makan. Dan ada setengah sendok makan garam. Kemudian kita tambahkan lada bubuk secukupnya ya teman-teman. Kemudian kita penyedap rasa ya, masako rasa sapi ya, rasanya itu berbeda-beda dari cemen biasa ya, rasanya ini kayaknya lebih enak banget. Bayamnya ini kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini sudah Kang Cepi haluskan ya, sudah seperti ini. Kemudian saring airnya ini, akan seratnya seperti ini, digunakan semuanya ya, diaduk dengan adonan saja tanpa lama-lama. Kita rebus air 100 ml sampai mendidih seperti ini. Kemudian langsung ke dalam adonan sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan dimasukkan semuanya. Jadi sedikit demi sedikit seperti ini ya, seperti biasa. Dan aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata sebelum menggunakan tangan. Masukkan pewarna atau air bayam ini ya teman-teman dalam adonan. Oke, di sini akan Kang Cepi tambahkan semuanya ya teman-teman. Jadi seratnya ini juga akan Kang Cepi campur aduk menjadi adonan ya. Ulin pakai tangan, usahakan tangannya sudah dicuci bersih. Ulinin sampai kalis ya teman-teman. Kalis sudah diulinin. Ini bagus banget ya teman-teman, ini ada serat-serat hijaunya, jadi cimin hijau, cimin bayam. Atau lebarkan ya menggunakan seperti biasa. Ini manual banget karena simple. Ini menggunakan yang dimasukkan air dan tipiskan. Ada 1 cm ya teman-teman, kayaknya nih agak tebal sedikit, dan ini ada serat-seratnya ini jadi menarik. Dan kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini, potong-potong panjang terlebih dahulu sebelum dipotong-potong menjadi kotak seperti dadu ya teman-teman, seperti ini. Oke, potong-potong semuanya sampai dengan selesai. Belum direbus ya teman-teman. Nah seperti ini sudah terpisah-pisah seperti ini. Pastikan ya sebelum direbus, jadi harus terpisah-pisah ya teman-teman. Oke, langsung saja lanjut kita rebus ya teman-teman. Direbus dengan air yang mendidih, kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Kemudian langsung saja rebus sampai mendidih ya. Nah ini sudah mendidih, kemudian langsung masukkan saja ciminnya dan kita balikan terlebih dahulu agar ciminnya itu tidak nempel di dasar. Oke, sampai ngerebusnya itu sekitar 5 menitan. Jadi ngerebusnya itu yang penting ini sudah ngembul seperti ini atau sudah terapung seperti ini, itu tandanya ciminnya itu sudah matang. Kalau sudah ngebul seperti ini kita tunggu 2 menit. Jadi total ngerebusnya itu diperkirakan Kang Cepi ini sekitar ada 5 menitan. Langsung saja alangkah baiknya dicek saja seperti ini tingkat kematangannya sudah matang atau belum. Nah di sini sudah matang ya, apalagi ini sudah ngeburuk-buruk atau sudah ngegolak. Jadi ini sudah pasti matang. Kemudian langsung saja angkat dan kemudian tiriskan. Sudah Kang Cepi angkat dan ditiriskan, bahkan di sini sudah dikipas angin ya teman-teman. Ini masih lengket karena belum dilumuri dengan minyak agar tidak lengket, dan kemudian dikipasin ya teman-teman, dikipas-kipasin agar ciminnya dingin dulu. Nah seperti ini agar tidak lengket. Oke, ini semuanya sudah selesai ya teman-teman. Ini ciminnya. Jadi ini sudah tidak lengket lagi, sudah glowing, sudah mantap. Kemudian langsung saja kita coba untuk menggorengnya. Selanjutnya di sini Kang Cepi sudah siapkan wajan dan sudah dipanaskan, sudah nyalakan api kompornya. Kemudian seperti biasa karena ini wajannya sudah dicuci bersih, jadi langsung saja kita goreng telur terlebih dahulu karena takutnya nempel. Nah ini teman-teman, lihat, kita langsung telorin saja. Ini sangat menarik sekali ya menurut Kang Cepi. Ini rasanya enak banget. Dan kemudian goreng sampai garing ya teman-teman seperti ini. Oke, langsung saja kita ambil. Di sini Kang Cepi akan mengambil 6 biji saja. Kemudian di sini sudah Kang Cepi bumbuinnya, tadi nggak kevideoin. Ini sudah dibumbuin ya teman-teman. Bumbunya balado pedas manis, ada asin gurih, kemudian ada jagung manis dan bubuk cabai ya teman-teman. Ya nanti akan di deskripsi akan saya tulisin juga ya bumbu-bumbunya. Yang belum tahu resep bumbunya itu ya teman-teman.
Ini pokoknya ciminnya enak banget nih teman-teman. Jadi ada serat-serat hijaunya seperti ini karena ini cimin hijau, cimin bayam. Kayaknya sudah menggugah selera ya, bikin lapar. Dan ini untuk dijual ya, emang untuk dijual juga bakalan ralis, pokoknya enak banget. Marilah kita coba. Oke teman-teman, ini kita cobain ya ciminnya ini. Ini cimin hijau, langsung ya rekomendasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap banget. Jadi sebelum orang lain yang nyoba, sebelum orang yang mencoba, kita dulu yang nyoba. Jadi rasanya bagaimana? Ternyata rasanya mantul teman-teman. Asli ini enak banget. Jadi ada rasa-rasa bayamnya itu, hijaunya itu ya teman-teman. Ini kayaknya benar-benar rekomendasi nih teman-teman. Cimin hijau bayam ala Kang Cepi, pasti bakalan laris manis teman-teman. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian di video kali ini. Tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Cimin hijau terbaru, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi ide peluang usaha di bulan suci Ramadan ini atau nanti setelah Ramadan ya, sekolah masuk. Mudah-mudahan menjadi sudah siapkan dari sekarang teman-teman. Semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Kang Cepi di bulan Ramadan ini tembus 10.000 subscriber. Terima kasih yang sudah subscribe, seluruh subscriber Kang Cepi. Semoga selalu lancar usahanya, mudah rezekinya, yang kerja semoga kerjanya dilancarkan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.